Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah al-Fatahil Alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allum wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadin ala siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min sahabatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wal na'im. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali bertemu di pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman atau rukun iman ini ada 6 macam. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, dan yang kelima adalah beriman terhadap hari akhir, wal yaumil akhir. Al yaumil akhir minal mauti ila akhiri ma yaqa'u yaumil qiyamah. Jadi hari akhir itu bisa dikatakan dari seseorang itu meninggal sampai kaina kejadian kiamatnya tuh. Itu hari akhir. Summiya bidzalika li'annahu la laila ba'da. Kenapa disebut hari? Kenapa pakai yaum hari? Kenapa disebut hari akhir? Karena imbah hari itu kan tidak lagi malamnya. Mungkin kita malam nih. Tadi siang hari Senin, ini malam Selasa, besok Selasanya. Kenapa jadi masih ada malam? Karena ya kita waktu masih berjalan. Dan ini disebut yaumul akhir karena itu memang hari yang terakhir. Besoknya kan tidak lagi malam. Karena kan matahari tenggelam di barat, belainan. Pas kiamat kan ada lagi dunianya hancur. Wal ma'na annal khamisa min arkanil iman al-imanu bil yaumil akhir. Jadi rukun iman yang kelima itu adalah beriman dengan hari akhir. Wa ma'nal iman bihi al-imanu bi annahu haq. Percaya itu benar. Wa bi anna ma yashtamilu alaihi minal mizan wasirat, dan apapun yang berhubungan dengan hari akhir kita percaya kita. Misalnya apa? Mizan, penimbangan, karena amal kita ditimbang. Ada karena hari itu pasti. Ada ngarannya sirat. Sirat itu jembatan. Di bawah sirat itu ya neraka. Nah, sirat ini, siratal mustaqim ini jembatan yang mana ganal ataupun halus, hancap ataupun lambat melewati jembatan sirat ini tergantung amal ibadah. Maka ujar Nabi, ada nang kawa menyubarangi siratal mustaqim ini kalbarq, kayak kilat sematnya nyos. Ada juga kayak secepat burung terabang. Ada juga memadahkan secepat kuda berlari. Laju itu. Nah, ada juga yang berjalan aja. Ada juga yang merangkak betingkaung. Ada juga yang jar Nabi yang tergugur. Nah, di sirat ini masing-masing tuh. Orang-orang kafir Quraisy nggak ada percaya kisahnya ini. Karena di juz 30 tuh banyak tuh ayat yang mengisahkan tentang perhitungan banyak tuh. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Fa amma man utiya kitabahu, siapa yang ingin dapat kitabnya itu bi yamini, pakai tangan kanan, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu ditimbang nyaman gitu. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, siapa yang pokoknya lawanannya, siapa yang dapat kitabnya, catatan amalnya tuh pakai tangan kiri, nah itu alamat celaka. Di Az-Zalzalah rancak juga kita mendengar, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Berbuat sedikit pun kebaikan, berbuat kebaikan sedikit ya, itu khairan yarah, kebaikan tadi yarah, kaina melihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, siapa yang melakukan
walaupun misqala zarrah, zarrah itu atom, benda terkecil pokoknya sedikit benar. Syarray yarah, kejahatan tadi yarah kayaknya akan melihat. Yang kita melihat pas apa? Pas dihitung. Jadi 2 kali penghitungan itu. Mizan tadi adalah ditimbang, kalau hisab itu dihitung. Maka kayaknya di situ tuh saksinya banyak. Tangan kita jadi saksi. Di Yasin tuh kan al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma, pada hari ini, pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, jar Allah Ta'ala kami tutup muntungnya. Dok pandir. Tangannya bepander kepada ulun bahari Allah Ta'ala ay. Tangan dipakai gasan sembahyang. Nah, ulun tangan gasan manurang. Nah, bersaksinya tangan. Karena Allah beri untuk kesempatan berbicara. Tasyhadu arjuluhum, saksi. Batis juga bersaksi. Ulun Allah Ta'ala batis dipakai gasan ke majelis taklim. Tolak ke masjid, mendatangi ulama, membantu orang. Bima kanu yaksibun, apapun yang digawe jadi saksi. Nah, makanya salah satu cara tulak ke masjid, nah itu jalannya belain. Jalan penting mah bagusnya, nah itu nah. Bagusnya itu. Bagusnya. Maksudnya apa gerang? Supaya membanyaki saksi. Jadi pohon-pohon yang kita lewati karena jadi saksi. Batu-batu yang kita lewati jadi saksi berataan tuh. Pokoknya benda-benda yang kita anggap remeh itu jadi saksi. Termasuk rancak orang kan kayak ini sembahyang wajib misalnya di saf pertama, karena sembahyang sunat mundur. Nah, itu kayaknya jadi saksi juga. Harapan nanti sembahyang itu nah, karena belain tempat itu jadi saksi. Termasuk baju yang kita pakai gasan beribadah jadi saksi juga. Jadi saksi seberataan. Itu mizan sirat. Lalu ada surga dan neraka. Surga dan neraka ini ya juga diimani percaya. Nah, apa ngarannya nih? Surga ini percaya dan apapun yang ada di dalamnya. Surga dan apa yang di dalamnya. Seberataan di surga itu kayak apa gerang? Ujar Allah Ta'ala itu surga. Jadi surga itu di Al-Quran banyak kan dijelaskan. Kayak misalnya di surah Al-Bayyinah, yang beramal soleh itu apa ngarannya nih? Khalidina fiha abada. Yang masuk dalam surga khalidina fiha abada, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Khalidina fiha abada, di dalam surga itu kayaknya belawasan. Itu radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah Ta'ala meridhoi, senang terhadap buhan ahlus surga ini. Ini gasan siapa? Ahlus surga ini liman khasyya rabbah, gasan orang yang takutan lawan Tuhan. Itu. Lalu penduduk surga ini juga kayaknya melihat Allah Ta'ala, dapat ucapan selamat dari Allah lawan tetamu Allah Ta'ala. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun, ucapan selamat, qaulan mir rabbir rahim, daripada Tuhan yang maha pengasih itu. Kayaknya itu di surga. Itu surga. Di neraka bang? Di neraka sama percaya juga lawan neraka. Yang mana neraka itu siksaannya macam-macam. Ada yang siksaannya tuh wabaddalnahum juludan ghairaha liyadzuqal adzab. Di neraka itu kayaknya amun di surga itulah hidup belawasan. Di neraka tuh di neraka tuh kayak ini siksa hangit mati hidup pulang, siksa mati hidup pulang. Wabaddalnahum juludan ghairaha liyadzuqal adzab. Kulit kita nih aneh
Apabila terbakar kulit ini terbakar, harus dicobai bang. Maunya terbakar tuh nah. Itu sudah kehilangan sensitivitas sentuhan yang terbakar tuh. Kulit terbakar tuh nah, tapi merasa lagi. Nah orang kulit terbakar tuh nah, tapi merasa. Karena udah apa ngarannya nih? Sensor perasanya tuh hilang. Kayak orang lagi sariawan tuh nah, makanan ini rasanya tinggal kurang. Padahal nyaman aja, tahu aja rasanya ini manis merasa aja. Cuma karena sariawan lalu rasanya tuh kada lebih dinikmati. Nah, orang kulit terbakar tuh pokoknya sensitivitasnya tuh hilang dah. Nah, di Al-Qur'an ini pedahkan wabadalnahum juludan ghairaha liyazuqal azab. Jadi orang-orang di neraka itu terbakar hangat, kulitnya hangat, mati juga Allah hidupakan, ganti pulang kulit yang hanyar. Atau bisa ada mati, terbakar hangat, ganti pulang kulitnya hanyar. Kenapa gerang kayak itu? Liyazuqal azab, supaya tetap merasakan pedihnya azab. Harus tupang. Apalagi siksaannya macam-macam. Ada yang siksaannya itu memakai sandal aja di neraka, memakai sandal kepala menggurak. Sandal kepala menggurak. Berarti panas lah tuh. Kenapa panas bener? Karena percaya itu dengan surga serta neraka. Wa su'alil malakain. Pertanyaan dua malaikat ini dikubur, Munkar dan Nakir percaya. Walaupun kita belum meninggal, walaupun alam barzakh itu gaib di hadapan kita, kada kelihatan, kita percaya dengan pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Karena malaikat itu menanyai kita di dalam kubur. Makanya rancak orang menalkin. Idza ja'akum malakan, apabila datang kepada kamu 3 orang malaikat, telanjur sidin tersambat dah, maka ketahuilah seikungnya palsu, tersalah sambat, kelajuan. 2 ikung malaikat. Apabila 2 malaikat datang, maka dipedahi. Kenapa jar bisa kayak itu jar? Karena Nabi menyuruh itu apa ngarannya nih? Ketika orang hanya dikubur, yang di atas tuh kayak menguatakan tuh nah, kayak menyabari supaya siap dah. Nah itulah itu kenapa jadi ditalkin nih, mendengar lahnya mendengar apa yang kejadian di atas tuh merasa jalan di bawah, cuma karena kau menyehuti. Makanya kita rancak ke kubur itu disunahkan. Jadi biasanya pertama datang ke kubur siapa aja tuh, kubur kuitan, kubur tuan guru, kubur urang, kubur tetangga, kubur siapa aja, pertama datang itu yang dibaca adalah assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun, insyaallah kami akan mengikuti kalian. Itu dulu salam kepada kubur kan disunahkan. Percaya kita yang di dalam kubur itu orangnya ada gitu. Dan apa ngarannya nih, kehidupan di kubur alam barzakh itu ada gitu. Jadi di waktu perang Badar banyak para pembesar Quraisy itu meninggal. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ada Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Mughirah, banyak pembesar Quraisy itu meninggal. Lalu dikumpulkan dalam satu lubang gitu, nah dikubur. Imba tuntung dikubur, langsung Nabi memandiri bebuhan tuh. Kalian sekarang sudah mengetahui, ujar Nabi, bagaimana seruanku dulu. Apakah benar? Nah, bahasa Banjarnya itu kayak tahu olah semama sudah kupadahi tentang akhirat, tentang alam kubur. Nah, nyar tahu olah buan ikam. Sayyidina Umar menakuni Nabi, maaf apa memandiri yang sudah mati itu, yang sudah dipatok itu. Ujar Nabi, buahnya mendengar, cuma ada kawan menyehuti. Alamnya itu beda tuh. Jadi mun kita bayang-bayang akan itulah alam barzakh tuh. Kan kita memasukkan manusia itu dalam kubur. Cuma lamun kubur tuh kita tabuk pulang bahasa kada ada jual lawang ke alam barzakh. Kayak itu. Jadi alam barzakh tuh ada yang otomatis di bawah tanah ada. Karena bilanya di bawah tanah orang nang mati di dalam pesawat menadom
kada alam barzakhnya nyaman benar, atau nang dimakan singa ada sama katana, atau nang dimakan buaya habis ada. Tapi alam barzakh itu alam lain, modelnya tuh kayak ini. Nah mungkin gambarannya tuh ini laptop, ini flash disk. Flash disk ini di dalamnya tuh kawan dibuat macam-macam data termasuk film. Kawal kita melihat film di flash disk tuh ada awak kita melihat, kecuali flash disknya dicocok ke laptop, hanya kawal kelihatan di laptop filmnya, alam lain. Padahal flash disknya kita melihat kau menjapai, cuma bilanya kadeda laptopnya kada ada apa-apa. Nah model kayak itu alam barzakh, alam yang berbeda dengan alam kita. Dan dalam barzakh itu menurut riwayat kadeda jam malam guring. Di dunia ini uyuh kita kok guring. Di alam rahim bayi itu nah ada waktu guringnya. Ada yang kan umur 4 bulan roh itu ditiupkan, makanya kita mulai bergerak-gerak. Tuh ada yang sehari semalam bergerak terus bang, ada waktu-waktunya. Kita di dunia koyuhan ada juga waktu istirahatnya. Di alam barzakh ada istirahatnya, termasuk malaikatnya. Makanya ketika orang yang ahli maksiat di dalam kubur itu ditakuni malaikat kada kau menjawab, nah dicambuk macam-macam. Sampai salah satu siksaannya itu digapit bumi. Ini nah tulang belakangnya keselisih. Digapit bumi keselisih hebat. Sakit bener lah, sakit bener, luar biasa. Lalu wa naimil qabri wa azabih. Pertanyaan malaikat dan nikmat kubur dan azab kubur. Wa ghairi dzalik min umuril barzakh haqqun. Dan setiap perkara di alam barzakh itu semuanya benar, itu percaya. Itu termasuk dari percaya dengan hari akhir, termasuk dalam barzakh tuh. Percaya di dalam barzakh tuh ada bujuran, ada kehidupan di situ, ada kenikmatan di situ. Makanya rencak di doa arwah tuh, Allahumma ij'al qabrahu atau kuburahum raudatan min riyadil jannah. Ya Allah jadikanlah kuburnya itu raudah, taman, kayak taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu atau wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka atau kubur dia lubang kayak lubang neraka, semi nerakanya. Jangan gitu. In kanu muhsinin, jika mereka baik, fazid fi ihsanihim, tambahi kebaikannya. Wa in kanu, di dalam doa arwah itu ada, wa in kanu musiin, kalau mereka itu ahli maksiat, orang jahat, fatajawaz an sayyiatihim, relakan aja kejahatan mereka, keburukan mereka. Nah itu doa. Memang kita disunahkan mendoakan orang meninggal, kayak itu. Nang jangan benar itu menyebut kebaikan orang sudah mati. Uzkuru mahasina mautakum, sebutkanlah kebaikan orang mati, kayak itu. Jadi menggibah itu dosa, menyambati orang itu berdosa. Cuma menyambati orang yang sudah mati dosanya tuh pindah ke barat bang pada yang hidup. Amunah yang hidup kawan ditangi minta maaf, nang mati kira lagi lain deh kisahnya. Itu percaya lawan hari akhir dan segala aktivitasnya. Jadi hari akhir itu ada yang nyata ada 3 macam. Di alam barzakh, kaina hari kiamat, dan sesudah kiamat. Sudah kiamat. Ada bang lagi sebutingnya, peristiwa akhir zaman. Nah macam-macam tuh kayaknya. Dajjal mencongol, Imam Mahdi, mbah itu pulang turun Nabi Isa ke langit. Dajjal ini bakal lilingnya seduniaan. Jadi ujar Nabi bila nyata tamu amun ada kabarnya, ada beritanya. Kada tahu bang waktu itulah kayak apa? Apakah listrik hidup, mati kada tahu. Cuma yang jelas bilanya Dajjal mencongol, ujar Nabi jangan diparaki bejauh hujan. Nabi di hadis itu bunyinya ke atas gunung. Pokoknya kau unjuk-unjuk kemana kah? Jangan sampai tetamu. Karena Dajjal itu memiliki fitnah yang luar biasa. Karenanya kau hidupkan orang mati. Dalam kubur kau dihidupkannya. Kubur kuitan kita kayak kita kau dihidupkannya. Kau pandirnya. Ikam tahu 4 hijau ini, sidin ini. Nah, jam dah. Makanya harus dihindari. Jadi nabi-nabi bahari itu
Nabi-nabi bahari itu selain menyampaikan dakwah, dipadahkan juga untuk memperingatkan adanya Dajjal itu. Dan Dajjal itu sudah ada orangnya hari ini, tapi masih dikurung, masih terpenjara, belum waktunya dikeluarkan Allah Ta'ala lah ya, dasar ada. Karena sahabat Nabi ada ngarannya Tamim Ad-Dari itu pernah ketemu Dajjal pas kapal Sidin terbalik, ini belum Islam lagi. Kapal Sidin terbalik terdampar di satu pulau ketemu Dajjal. Mbah itu pas ketemu Nabi kan masuk Islam, hanya berkisah Tamim Ad-Dari tadi ketemu Dajjal, ciri-cirinya ini. Ada yang berjalannya itu Dajjal, termasuk Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu sudah ada orangnya, cuma dikurung dahulu Zulkarnain, dikurung, belum waktunya juga keluar. Bilanya Ya'juj Ma'juj ini keluar mana? Sungai itu habis banyunya diminum, saking orangnya brutal bener. Kita lah apa ya di sini sungai, biasanya sungai Kelajan, Sebanjaran Cibuk ya kayaknya kan udah habis bang. Sebanjaran Cibuk nih, kayak kan udah habis. Ada aja lagi kayak mana? Namun pas lagi surut bang jar, kamu lagi surut tuh kan, nah ini saya maksudnya banyu lagi sadang. Ya cuma itu rombongannya tuh ketika lewat satu sungai minum habis ya tuh. Ini di muka bumi berurusak juga. Jadi urutannya tuh Imam Mahdi, Dajjal lah, lalu Nabi Isa turun. Nanya Rano, apa ngarannya nih Nabi Isa membunuh Dajjal tadi? Nah itu termasuk rentetan dari Yaumul Akhir juga. Termasuk kayaknya ketika sudah habis berataan, yang Dajjal sudah mati, Ya'juj sudah habis, kayaknya ada ngarannya Ar-Rih, ada ngarannya Dabah itu binatang, lalu ada ngarannya Rih, itu angin, ada lalu ngarannya juga Dukhon, asap. Nah, Dabah itu binatang, itu inya yang memponis ikam beiman, ikam ada, beiman ada. Dabah binatang bisa berpandir. Kayaknya ada Dukhon itu asap seduniaan. Nah itu ada Rih itu kayak angin mencabut nyawa orang beriman seberatan seluruh dunia. Jadi matian tiimbai. Imbah matian tiimbai itu yang tersisa di dunia ini nang kada beriman lagi. Makanya kayak ini dalam hadis tuh di Sahih Muslim itu, bilanya masih ada azan itu tertunda kiamat, karena memang pas nang para kiamat lalu itu orang berimannya habis dah matian. Habis. Makanya ujar Nabi waktu meriwayatkan hadis yang akhir zaman itu, ujar Nabi inilah, nah kau jisidin sudah ditampilkan Allah Ta'ala, mungkin kayak film bang, orang yang menghancur Ka'bah tapi kan dia lagi menangati orang ini mulai Yaman ngapain ini berjalan ke Ka'bah tuh sunyi dah, Ka'bah tuh nah sunyi, kada dia lagi umrah, kada dia sunyi dah, ini mah hancur Ka'bah dipacurinya tuh ngul butingan, ujar Nabi. Karena waktu itu kan dia beriman, kada dia mendengar azan kita, kada dia habis, karena tuh habis sedunia dah. Nah waktu itulah terjadi kiamat, illa sayhatan wahidah. Kiamat itu blak sekali aja, di surah Yasin itu kan dipadahkan. Nah itu hari akhir, rentetannya matian dibangkitkan. Nah itu aja ditakuni di padang mahsyar, yang mana itu syafaat Nabi sangat diharapkan. Ada apa lagi. Dan yang terakhir beriman, maksudnya terakhir dalam rukun iman yaitu beriman dengan qadar khairihi wa syarrihi. Qadar itu adalah ijadullahi al-asya'a ala qadrin maksus wa taqdirin muayyan fi zawati wa af'aliha. Jadi Allah Ta'ala lah yang mengadakan, mulai ada terhadap sesuatu dengan takdirnya masing-masing, keadaannya masing-masing. Wal makna maksudnya adalah an-sadisa min arkanil Islam, min arkanil iman. Rukun ke-6 daripada rukun iman adalah al-imanu bi annahu la budda min wuqu'i ma qaddarahu Allah. Pasti terjadi apa yang sudah Allah tentukan. Ujar Allah Ta'ala misalnya hari ini hujan, hari ini panas. Wa annahu yastahilu wuqu' ma lam yuqaddirhu,
dan kada mungkin mustahil terjadi apa yang tidak Allah takdirkan. Misalnya apa? Sudah Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz, Indonesia kada mungkin juara Piala Dunia. Nah, rawa. Biar kita menyewa pelatihnya Harad Banar, biar pemainnya naturalisasi dari planet Mars kah? Tetap ya rawa. Itu tulisannya sudah di apa ngarannya nih? Takdir Allah Subhanahu wa taala itu. Biar ngaran pemainnya Beckham, Zola kah, Kakak kah ngaran pemainnya. Tetap pada awak. Itu bilangnya takdirnya dah. Wa annal khaira wasyarra, dan kebaikan serta keburukan qaddarahumallahu qabla khalqil khalqi. Jadi seberatan yang terjadi di dunia ini sudah Allah atur sebelum diciptakan. Allah Taala sudah menyiapkan berataan. Sudah. Nah, wa anna jami'al kainat biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Jadi seberatan yang ada di seluruh dunia, di bumi, di langit gitu, di galaksi Bima Sakti gitu, di tata surya, di Andromeda berataan itu sudah Allah atur berataan. Kadeda yang dadakan Allah Taala kada tahu kada, tapi seberatan sudah Allah atur. Nah, di dalam hadis itu disebutkan di hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud ujar sidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq yujma'ul khalqu fi batni ummi 40 yawman 40 yawman nutfatan. Jadi penciptaan manusia itu ujar Nabi lah 40 hari itu sebagai nutfah air mani. Lalu 40 hari berikutnya, 40 hari yang kedua itu adalah alaqah, segumpal darah. Batu 40 hari berikutnya hanya mudghah, segumpal daging. Jadi umur 120 hari atau 4 bulan manusia itu sudah berbentuk segumpal daging. Lalu ada malaikat khusus Allah tugaskan, malaikat rahim, khususnya di rahim perempuan nang maulah bentuk manusia tuh asalnya daging aja. Model kayak lilin kakanakan TK itu ada kalau lilin nang dulu lah. Nah, asalnya model nang daging kayak daging gumpal, lalu malaikat membentuk, lalu jadi berbentuk bermata, bertelinga, berhidung, bawak, berbatis. Itu hanyar terjadi MOU lawan malaikat tadi. Umurnya berapa, ajalnya apabila, mbah itu pulang rezekinya jadi apa, rezekinya kayak apa, sudah diatur oleh malaikat MOU-nya. Nah, sebelum MOU itu dalam ilmu Allah Taala sudah diatur, sudah siap dah. Cuma itu istilahnya kayak hitam di atas putihnya. MOU lawan malaikat tadi. Termasuk apa ngarannya ini karena kayak apa hidupnya itu nah. Jadi orang baik ya jahatnya sudah diatur seberataan. Nah, itu percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita pang jadi apa nih? Kita ini sebagai hamba adalah husnudzon, sangka baik lawan Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik itu kayak apa gerang? Sangka baik itu artinya apa yang terjadi, apa nih kita alami pokoknya baik. Nah, kayak di surah Al-Baqarah itu asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian ujar Allah Ta'ala takrahu syai'an kada ketujuh sesuatu tapi khairul lakum itu lebih baik. Wa asa an tuhibbu syai'an barangkali kalian menyukai sesuatu ketujuh himong tapi wa huwa syarrul lakum itu kada baik. Kayak anu juga kita paling nyaman tuh lah menurang begawian nih ekstra jus lawan susu. Nah, nyaman benar tuh. Es batu pulang nyaman. Tapi sekalinya itu bilangnya hari-hari diminum nyata dah berpenyakit, nyata tuh pasti dah. Nyata sudah. Nah, itu kan model kayak kan kita ketujuh tapi itu apa syarrul lakum kada baik, kada bagus. Lalu jar Allah Ta'ala apalagi sambungan ayatnya di terakhir wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kenapa jadi apa ngarannya nih kita lahir di Indonesia
kenapa maka jadi lakian, kenapa jadi diam di sini, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi rumah di sini, kada di sini di sana, kenapa jadi kayak ini. Nah, itu Allah taala yang ngatur. Kita Bang husnuzon billahi subhanahu wa taala. Karena kayak ini, ujar Allah taala, ana inda dhanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku. Ketika kita menyangka Allah taala itu selalu memilihkan yang terbaik lawan kita, pasti itu jadi yang terbaik. Nah, itu qada dan qadar. Dan yang terakhir ujar musannif, faslun makna la ilaha illallah. Makna daripada la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah sebenarnya, yang sebujurnya fil wujud, yang ada di muka bumi atau di seluruh dunia ini, seluruh alam. Tidak ada yang berhak disembah di seluruh alam ini illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu salah, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah yang lain itu kesalahan. Kenapa? Karena satu-satunya yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kata-katanya ya la ilaha illallah. Terakhir faslun alamatul bulughi salasun tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa wal ihtalamu fi dzakari wal unsa litis sinin wal haidu fil unsa litis sinin. Sampai sini minta halal minta ridha. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.